Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadila Rohmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPBJJ UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan praktikum modul 3 tentang makanan, kegiatan praktikum 2 uji makanan dengan judul percobaan uji lemak. Untuk itu simak video saya berikut ini. Uji makanan, uji lemak. Lemak adalah salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh, berupa senyawa organik yang tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut organik seperti bensin, alkohol, atau ether. Dalam keadaan biasa, lemak ada yang berbentuk cair dan ada yang berbentuk padat. Secara ilmu kimia, lemak termasuk ke dalam kelompok senyawa lipid yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, 10 jenis bahan makanan. Ada susu, margarin, santan, kemiri, minyak sayur, kacang tanah, wortel, air, kuning telur, dan seledri. Yang kedua, kertas HPS yang sudah diberi nama-nama bahan makanan. Yang ketiga, senter HP. Yang keempat, alat tulis. Dan yang kelima, tabel pengamatan. Selamat menyaksikan. Tampak dekat 10 bahan makanan dan 10 kertas HPS yang sudah digunting dan diberi nama-nama bahan makanan. Untuk diuji apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan susu dan kertas HPS, lalu usapkan susu pada lembar kertas HPS. Yang kedua, siapkan margarin dan kertas HPS, lalu usapkan margarin pada lembar kertas HPS. Yang ketiga, siapkan santan dan kertas HPS, lalu usapkan santan pada lembar kertas HPS. Keempat, siapkan kemiri dan kertas HPS, lalu tekan-tekan kemiri pada lembar kertas HPS. Yang kelima, siapkan minyak dan kertas HPS, lalu usapkan. Yang keenam, siapkan seledri dan kertas HPS, lalu tekan-tekan. Yang ketujuh, siapkan kacang tanah dan kertas HPS, lalu tekan-tekan kacang tanah pada lembar kertas HPS. Yang kedelapan, siapkan wortel dan kertas HPS, lalu tekan-tekan wortel pada kertas HPS. Yang kesembilan, siapkan air dan kertas HPS, lalu usapkan air pada lembar kertas HPS. Yang ke-10, siapkan kuning telur dan kertas HPS, lalu tekan kuning telur pada lembar kertas HPS. Setelah semua selesai, tunggu hingga 2 menit. Penampakan dekat bahan makanan yang sudah dioleskan pada masing-masing kertas yang sudah diberi nama-nama bahan makanan sesuai dengan bahan makanan tersebut. Proses pengamatan pada 10 bahan makanan. Yang pertama, susu. Susu muncul noda samar, agak luas dan sedikit tembus cahaya yang masih terlihat meski sudah kering. Susu mengandung lemak susu namun kadarnya tidak terlalu tinggi, sekitar 3-4%, dan tercampur air, protein, serta laktosa sehingga noda yang terbentuk lebih samar dibandingkan sampel yang berlemak tinggi. Reaksi ini tetap dikategorikan positif adanya lemak. 2. Margarin. Margarin menghasilkan noda berminyak yang cukup jelas dan tembus cahaya, meskipun awalnya noda terlihat padat. Setelah kering, noda tetap terlihat nyata. Margarin merupakan lemak padat hasil olahan minyak nabati sehingga kandungan lemaknya sangat tinggi dan memberikan reaksi positif yang kuat. 3. Santan. Santan terbentuk noda agak luas dan tembus cahaya yang tidak hilang setelah kering. Santan adalah bagian pekat dari perasan kelapa yang kaya akan lemak, sehingga memberikan reaksi positif adanya lemak, meskipun sedikit lebih samar dibandingkan minyak murni karena mengandung sedikit air dan karbohidrat. 4. Kemiri. Setelah dihancurkan dan ditempelkan ke kertas, muncul noda berminyak yang cukup jelas dan tetap ada saat kering. Kemiri dikenal sebagai biji-bijian yang memiliki kandungan lemak sangat tinggi, sekitar 50-60% berat, sehingga hasil positif yang diperoleh sangat nyata. 5. Minyak sayur.
Minyak sayur menghasilkan noda yang sangat jelas, luas, tembus cahaya, dan tetap ada setelah kering. Hal ini membuktikan minyak sayur mengandung lemak dalam kadar sangat tinggi, karena minyak nabati murni tersusun hampir seluruhnya dari senyawa lemak. 6. Seledri. Seledri termasuk sayuran berdaun yang kandungan utamanya adalah air dan serat, serta memiliki kadar lemak sangat rendah hingga tidak terdeteksi dengan metode ini, sehingga hasilnya negatif. 7. Kacang tanah. Kacang tanah menghasilkan noda tembus cahaya yang terlihat jelas dan tidak hilang setelah kering. Kacang tanah termasuk kelompok kacang-kacangan yang kaya akan lemak nabati meskipun kadarnya sedikit lebih rendah dibandingkan kemiri, namun cukup tinggi untuk memberikan reaksi positif yang tegas. 8. Wortel. Wortel hanya meninggalkan noda basah yang berwarna agak keruh dan noda tersebut hilang sepenuhnya setelah kering. Wortel adalah sayuran yang dominan mengandung air, karbohidrat, serat, dan vitamin, serta hampir tidak mengandung lemak. Oleh karena itu hasilnya negatif atau tidak mengandung lemak. 9. Air. Air hanya meninggalkan noda basah yang cepat hilang saat kering dan tidak meninggalkan jejak apapun. Air bukan senyawa lemak, tidak memiliki sifat berminyak sehingga berfungsi sebagai pembanding yang memberikan hasil negatif mutlak. 10. Kuning telur. Kuning telur menghasilkan noda berminyak yang cukup jelas berwarna kekuningan dan tetap tembus cahaya setelah kering. Kuning telur merupakan sumber lemak hewani yang cukup tinggi. Lemaknya berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio sehingga reaksi positif adanya lemak sangat terlihat. Kesimpulan uji makanan, uji lemak. Berdasarkan hasil pengujian lemak menggunakan metode kertas HPS pada 10 sampel bahan makanan, dapat disimpulkan sampel yang memberikan reaksi positif mengandung lemak adalah minyak sayur, margarin, santan, kacang tanah, kemiri, kuning telur, dan susu. Hal ini ditandai dengan terbentuknya noda tembus cahaya yang tidak hilang setelah kering. Sampel yang memberikan reaksi negatif tidak mengandung lemak atau lemak sangat rendah adalah wortel, seledri, dan air. Hal ini ditandai dengan hanya terbentuk noda basah yang hilang sepenuhnya saat kering tanpa meninggalkan jejak.